Halo, perkenalkan nama saya Kisha Karina Gozali dengan NIM 15200029. Saya merupakan mahasiswi semester 1 dari jurusan Bahasa dan Budaya Inggris di Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Ini merupakan tugas UAS saya untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya memilih topik e-business yang terkhusus ke e-magazine dengan tema pembentukan e-magazine dari majalah Bobo, yaitu bobo.grid.id. Sebelumnya, mari saya jelaskan mengapa saya memilih untuk mengangkat topik majalah. Majalah memiliki beberapa masalah. Salah satunya adalah banyaknya majalah yang didiskontinue. Menurut tirto.id, media cetak Indonesia yang mati dari 2014 sampai 2016 ada sangat banyak. Beberapa di antaranya adalah Harian Bola, juga majalah Kawanku. Ini dikarenakan adanya oplah yang tidak stabil ataupun menurun, sehingga pemasukan penerbit pun ikut menurun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena minat baca yang menurun, atau karena era digitalisasi? Dan bagaimana pihak kelompok Kompas Gramedia mengatasinya? Mari kita melihat apa itu majalah. Majalah merupakan penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, yang diterbitkan secara berkala, seperti setiap minggu, setiap 2 minggu, atau setiap bulan. Majalah memiliki bermacam-macam rubrik di dalamnya. Majalah didanai oleh iklan, harga penjualan, atau biaya berlangganan, atau bisa jadi ketiganya. Mari kita beranjak ke e-magazine atau majalah elektronik. Ini merupakan versi elektronik dari majalah cetak yang tidak menggunakan bahan baku kertas lagi. Ini bentuknya digital dan bisa diakses melalui komputer, laptop, handphone, dan lain-lain. E-magazine memiliki beberapa kelebihan, seperti mudah diakses dimanapun dan kapanpun, serta mengurangi dampak pemanasan global karena mengurangi penggunaan kertas. Namun bagi mereka yang buta teknologi, mereka tidak bisa menikmati majalah elektronik, dan juga berdampak buruk ke indera penglihatan akibat melihat layar terlalu lama. Yang unik dari e-magazine adalah, awalnya merupakan versi digital yang sama persis dari edisi cetak, namun kini e-magazine mempunyai konten-kontennya sendiri. Mari kita melihat tentang Bobo. Apa itu Bobo? Bobo merupakan majalah anak bulanan di Belanda yang diterbitkan oleh Blink Publishers pada tahun 1968. Ini merupakan majalah edukasi untuk anak-anak batita dan balita sampai sekolah dasar. Dan pada tahun 1973, kelompok Kompas Gramedia menerbitkan majalah anak sekolah di Indonesia dengan franchise Bobo oleh Kompas. Sejarahnya adalah Tineke Latometen pergi ke Belanda pada tahun 1972. Di halte bis di Rotterdam, dia menemukan robekan dari majalah Bobo di Belanda. Karena menarik perhatiannya, ia pun mencari alamat dari kantor Bobo Belanda, mengadakan kerjasama, dan diterbitkanlah oleh Kompas setahun kemudian di Indonesia. Pada awalnya, Bobo hanya berupa rubrik kecil di koran saja. Bobo memiliki berbagai konten, seperti apa kabar Bo yang menghubungkan dengan pembaca, sayembara Bobo di mana adanya kuis, boleh tahu yang menyatakan fakta-fakta yang nyata, serta Dirnimala yang menjadi tempat curhat bagi para pembaca. Bobo mengadakan berbagai event, seperti Bobo Fair, Operet Bobo, dan juga sering mengambil bagian dalam Pekan Raya Jakarta. Bobo memiliki beberapa bentuk digital atau e-magazine, seperti pacific.net.id pada tahun 2000-an sampai 2010, Kitnesia dari tahun 2012 sampai 2016, Kitnesia yang diperbaharui pada tahun 2016, dan sejak tahun 2017 sampai sekarang diadakan bobo.grid.id. Sekarang, mari kita membahas dampak digitalisasi terhadap media cetak. Penjualan majalah Bobo mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Pada tahun 2009 diperoleh 12%, yang menurun dari tahun 2005 sebanyak 8%.
Oplah pada tahun 2016 ke 2017 juga mengalami pengurangan sebanyak 20.000. Menurut Karto Mandiro, selaku karyawan di Bobo, Oplah produk print mengalami penurunan saat dimulainya era digitalisasi. Dapat dilihat dengan sulitnya ditemukan penjual majalah atau koran di mana-mana. Kebanyakan orang sekarang berdagang pulsa atau paket data. Mau tidak mau, harus dipikirkan strategi lain untuk menaikkan Oplah tersebut. Oplah dari penjualan majalah memang menurun. Karena pemasangan iklan berkurang, maka pemasukan untuk penerbit pun berkurang. Permintaan pun menurun sehingga produksi menurun. Namun, suplai yang ada tetap lebih. Kelompok Kompas Gramedia mengakalinya dengan memanfaatkan produk return bagi mereka yang membutuhkan. Namun, menurut managing bobo.id dan advertising sales marketing Bobo, ini bukan karena minat baca yang berkurang. Ini tidak pasti bahwa era digital menggusur minat baca anak karena tidak ada data. Kalau bagi orang dewasa, mungkin iya, tapi platformnya yang berubah. Minat baca anak pasti masih ada. Kalau tidak ada lagi, pasti buku-buku anak-anak tidak akan diterbitkan lagi. Tapi, memang audiovisual lebih menarik untuk anak-anak. Dan di saat yang bersamaan, Oplah sempat naik karena adanya ibu-ibu milenial yang khawatir anaknya bermain game terus sehingga mengingat majalah Bobo dan membelikan anaknya majalah Bobo. Jadi, karena berubahnya era menuju era digital, penurunan pemasukan dari Opera terjadi. Penjualan edisi cetak menurun karena era digital. Kompas Gramedia menutup berbagai majalah seperti Harian Bola, majalah Girls, Hai, dan lain-lain. Namun, karena Oplah dari majalah Bobo tidak mengalami penurunan yang signifikan, majalah Bobo harus beradaptasi dengan era digital untuk bertahan, sehingga dibentuklah beberapa website Bobo. Masalah utama yang terjadi pada kelompok Kompas Gramedia pada saat itu adalah keuangan. Penjualan yang turun karena era digitalisasi. Sehingga e-magazine Bobo dibentuk agar tetap ada audiens dalam bentuk gadget. Ini merupakan adaptivitas Bobo terhadap perubahan zaman. Akhirnya, Bobo membentuk berbagai platform online, seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Bobo versi Belanda juga mengalami hal yang mirip, sehingga mereka membentuk kanal YouTube juga yang masih aktif sampai sekarang. Dibentuk juga bobo.great.id dengan konten yang berbeda dengan versi cetaknya. Bobo.grid.id dinaungi oleh Grid Network, yang merupakan platform online kepemilikan kelompok Kompas Gramedia. Dibuat juga berbagai majalah lainnya, seperti dari majalah Hai menjadi Hai Online, majalah Kawanku menjadi Cewek Banget. Namun, untuk majalah Hai dan Kawanku menghentikan versi cetaknya. Karena era digital rentan dengan cybercrime, pihak kelompok Kompas Gramedia juga memastikan adanya ketentuan privasi yang baik untuk semua majalahnya yang dinaungi oleh Grid Network. Kesimpulannya, Bobo berhasil untuk mengikuti adaptivitas perubahan zaman di era digitalisasi. Dimulai dari kelompok Kompas Gramedia menerbitkan franchise Bobo dari Belanda, sukses sebagai majalah yang tercetak dengan Oplah yang paling sukses di Indonesia, namun tergerus karena adanya era digital. Berbagai majalah dengan Oplah yang tidak stabil atau menurun berhenti cetak, namun Bobo masih mempertahankan versi cetaknya. Untuk menghadapi era digital, kelompok Kompas Gramedia membentuk Grid Network. Dibentuk bobo.grid.id sebagai e-magazine dari Bobo tercetak. Dibentuk juga Hai Online dan Cewek Banget dan lain-lainnya. Dengan adanya bentuk e-magazine dari majalah-majalah tersebut, kelompok Kompas Gramedia berhasil beradaptasi dengan era digital dan mempertahankan perusahaannya dari kebangkrutan. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam presentasi ini. Terima kasih.